Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 12. Obsesi. Aldebaran menghentikan mobil di area parkir butik milik Diandra. Diliriknya sang putri yang memekik senang. Hore, sampai. Sudah 3 hari berturut-turut, Aldebaran selalu menjemput Alia di sekolah. Sebelum tiba di butik, ia mampir membeli lumpia bom untuk Diandra. Sedang Alia dibelikan pizza. Aldebaran berusaha semaksimal yang ia mampu untuk kembali membuka hati Diandra. Contoh nyata adalah apa yang sedang ia lakukan saat ini. Dia tak akan lelah untuk berjuang mendapatkan cinta Diandra kembali. Alia menggandeng sang ayah dan berjalan memasuki butik. Para karyawati menganggukkan kepala dan memberi salam pada mantan suami atasannya. Diandra mempersilahkan Aldebaran duduk di ruang pribadi agar leluasa bermain dengan Alia. Diandra menyibak tirai yang menggantung hingga menyentuh lantai. Tatapannya menerawang ke arah luar, sementara sang putri tengah bermain masak-masakan bersama ayahnya. Aldebaran melirik sang mantan istri yang berdiri mematung. Ia beranjak dan berjalan mendekat. Semakin bertambah hari, semakin kuat keinginannya untuk kembali rujuk dengan Diandra. Apalagi penampilan Diandra kian memukau dan kecantikan wajahnya semakin terpancar. Ia menyadari ia telah menyia-nyiakan batu permata. Dia yakin Diandra tak akan melupakan begitu saja kenangan manis yang pernah terajut. Karena hingga detik ini pun, Aldebaran belum melupakan betapa hangatnya ciuman pertama mereka. Betapa indahnya malam pertama yang diawali dengan rasa malu, tapi berakhir begitu romantis dan mendebarkan. Betapa hangat kebersamaan mereka bersama putri sematawayang. Entah kenapa ingatan akan panasnya interaksi mereka di ranjang selalu mendominasi pikiran Aldebaran. Diandra bukan perempuan pasif yang ogah-ogahan melayani suami. Dia masih saja teringat bagaimana Diandra bisa begitu hebat di ranjang dengan desahan dan erangan yang akhir-akhir ini membuat Aldebaran galau tak menentu saat teringat akan momen panas itu. Tak bisa dipungkiri, ada rasa tak ikhlas membayangkan Diandra bermesraan bersama Reiga. Membayangkan kelak tubuh itu akan dinikmati laki-laki lain, sungguh ia benar-benar tak ikhlas. Aldebaran berdiri di sebelah Diandra, membuat wanita itu sedikit menjauh. Di, aku belum ingin menyerah untuk memperjuangkanmu. Aku gak rela jika kamu menikah dengan Reiga. Diandra menoleh Aldebaran dengan raut wajah yang datar. Hormati keputusanku, Al. Aku sudah memilih Reiga. Mungkin takkan lama lagi kami akan menikah. Hati Aldebaran seketika retak. Sebentar lagi, ia tak tahu harus bagaimana lagi untuk meyakinkan Diandra agar mau kembali padanya. Di, Alia bakal lebih senang kalau kita bersama lagi. Apa kamu gak memikirkan kebahagiaan Alia? Diandra menatap Aldebaran tajam. Justru karena aku memikirkan kebahagiaannya, aku pilih pisah darimu. Aku gak mau memberikan cerita pernikahan yang buruk untuknya. Aku gak bisa berpura-pura bahagia dalam pernikahan yang sudah retak dan bernoda. Dia butuh ibu yang bahagia lahir batin, bukan ibu yang tersenyum di luar, tapi menyimpan luka di dalam. Aku sudah sangat terluka dengan pengkhianatanmu. Aku ingin sosok yang bisa menjaga komitmen. Lagi pula dia tidak kehilanganmu. Kita bisa membesarkannya bersama-sama meski status kita sudah berpisah. Kata-kata itu meluncur lugas dan tegas. Diandra tak ingin memberi harapan apapun pada Aldebaran. Apa tidak ada sedikit pun rasa untukku? Tidak ada sisa secuil pun? Aldebaran menelisik sorot mata Diandra yang tampak sendu. Diandra menghindari kontak mata dengan mantan suaminya. Hal seperti ini tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu dibahas. Diandra berlalu, keluar dari ruangannya. Aldebaran terpekur. Hatinya kembali remuk. Entah kenapa begitu sulit menembus hati Diandra. Rasanya sulit untuk mengakui bahwa Reiga sudah mengalahkannya. Hati Diandra memang sudah menjadi milik Reiga. Reiga melangkah menuju kantin kampus dengan sejuta tanya mengendap di kepala. Ada apa gerangan Riana mendatangi kantin kampus dan ingin bertemu dengannya? Setiba di kantin, gadis itu sudah duduk dengan segelas jus di hadapannya.
Assalamualaikum, Rega mengucap salam. Waalaikumsalam, balas Riana dengan seulas senyum manis. Rega duduk di hadapan Riana dengan satu meja sebagai pemisah jarak. Ada apa, Ri? Tanya Rega langsung tepat sasaran. Ia tak ingin berbasa-basi. Rey, orang tuaku sampai detik ini masih berharap akan kelanjutan perjodohan kita. Riana sedikit menundukkan wajahnya. Orang tuaku sedang tak baik hubungannya, dan mereka menyerahkan sepenuhnya padaku. Maaf, Ri, keputusanku sama. Aku tak ingin melanjutkan. Aku sudah punya calon. Kata-kata Rega begitu menusuk. Hatinya begitu sakit. Ia tahu resiko memperjuangkan perasaannya adalah ditolak dan patah hati. Bagi perempuan, ditolak kesekian kali adalah hal yang sangat menyakitkan dan memalukan. Harga dirinya terasa diinjak-injak. Sebenarnya beberapa laki-laki terang-terangan mendekatinya. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak sreg. Melihat ekspresi wajah Riana berubah mendung, Rega merasa iba juga. Sekali lagi maafkan aku, Ri. Kamu pasti mendapatkan seseorang yang lebih baik dan terbaik buat kamu. Aku hanya mampu menawarkan pertemanan. Riana mengangguk pelan. Gak apa-apa, Rey. Aku ngerti kok. Gak perlu merasa bersalah. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Riana beranjak dan segera berlalu meninggalkan kantin. Waalaikumsalam. Rega terpekur. Matanya awas mengamati langkah Riana yang terlihat gontai. Dia menghembuskan nafas pelan dan berdoa untuk kebaikan Riana. Esok hari, Aldebaran duduk di bangku yang bertengger di bawah naungan pohon mahoni di pelataran sekolah tempat Riana mengajar. Ia sengaja menyempatkan waktu untuk menjemput Riana karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ia tersenyum lega. Kala tatapannya tertambat pada sosok gadis berhijab yang terlihat kaget kalau menyadari ada seseorang laki-laki duduk di bangku menunggunya. Al, Ri, aku sengaja datang ke sini karena ada yang ingin aku omongin. Ucap Aldebaran tenang. Riana tertegun. Ia bingung apa harus duduk di sebelah Aldebaran sementara banyak rekannya yang belum pulang. Entah apa yang ada di pikiran rekan kerjanya kalau melihatnya duduk bersebelahan dengan Aldebaran. Aldebaran beranjak. Bagaimana kalau sambil makan siang? Sekalian aku anterin pulang. Riana masih saja diam. Bagaimana bisa ia menerima ajakan dosen yang ia pikir mata keranjang itu untuk makan bersama? Terkadang cara Aldebaran menatapnya begitu mengusik dan membuatnya tak nyaman. Kenapa kamu tak menjawab? Apa kamu tak mau pergi denganku? Aku hanya ingin membicarakan hal yang penting. Ini terkait dengan rencana kita memisahkan Rega dan Diandra. Riana kembali berduka. Kemarin Rega mematahkan hatinya dengan penolakan. Rasanya ia kehilangan semangat untuk terus berjuang. Sejatinya perempuan ingin diperjuangkan, bukan jatuh bangun mengejar cinta laki-laki yang sama sekali tak menganggapnya. Maaf, aku gak bisa, Al. Aku mundur. Rega sangat mencintai Diandra. Kemarin aku menemuinya dan lagi-lagi aku ditolak. Aku tak mau sakit untuk kesekian kali. Aldebaran menganga sekian detik. Kenapa kamu tiba-tiba menyerah? Apa kamu rela jika suatu saat Rega benar-benar menikahi Diandra? Riana menghela nafas. Menghembuskan nada pasrah sekaligus lelah. Aku capek, Al. Aku tak bisa memaksakan sesuatu yang tidak bisa aku miliki. Silakan kamu berjuang mendapatkan Diandra, tapi jangan libatkan aku lagi. Aldebaran kesal mendengarnya. Satu orang yang ia harap bisa membantu mewujudkan ambisinya kini justru mundur. Sekarang justru berputar-putar rencana lain untuk kembali memanfaatkan Riana agar tak punya pilihan lain untuk membantunya. Obsesinya untuk kembali pada Diandra sudah sedemikian membumbung tinggi. Ia tersiksa oleh obsesi yang sudah mengaburkan akal sehatnya. Entah karena kesepian, atau karena sudah lama tak merasakan kehangatan ciuman dan pelukan seorang perempuan, wajah cantik alami Riana seolah merongrong naluri laki-lakinya untuk membuat gadis itu bertekuk lutut dan tak berkutik melawan perintahnya. Serangkaian rencana kotor berseliweran di benak, membuat Riana jatuh cinta secara natural mungkin membutuhkan waktu lama. Lalu bagaimana jika menaklukkan gadis itu dengan jalan pintas? Sesuatu yang tak akan bisa membuat gadis itu lari dan justru terikat padanya. Oke, aku tidak akan memaksamu. Tapi bisakah kamu menemaniku makan siang? Hanya makan siang antar teman saja. Aku ingin kita tetap berteman.
Kedua mata Aldebaran pancarkan permohonan yang begitu besar. Riana tak tega juga jika harus mengecewakan pria itu kedua kali. Berteman. Meski Riana tak begitu yakin, tapi tak ada salahnya berteman dengan Aldebaran. Hanya berteman biasa, tidak lebih. Gadis itu mengangguk pelan. Aldebaran tersenyum merayakan kemenangan. Tentu ini belum masuk permainan inti. Hanya sebagai pembuka manis sebelum ia menjebak gadis itu dalam kendalinya. Hari berlalu, Aldebaran masih tertatih mengejar Diandra. Ia mengambil kesempatan di saat Raiga tengah dipusingkan dengan konflik keluarga yang pelik, yang mau tak mau menghambat rencana pernikahan mereka. Ia juga senang karena Riana sudah mulai terbuka menerimanya. Ia berikan perhatian pada gadis itu. Selalu ada untuknya saat Riana membutuhkan teman bicara. Perlahan, Riana mempercayainya dan menganggapnya teman baiknya. Gadis itu memang belum jatuh cinta padanya. Namun Aldebaran hanya perlu satu langkah lagi untuk benar-benar membuat gadis itu terjatuh selamanya dalam genggamannya. Aldebaran telah belajar banyak bahwa mengisi kekosongan hati perempuan yang baru saja patah hati, sedikitnya akan membuahkan hasil. Minimal sang perempuan terhibur dengan banyaknya perhatian yang tercurah. Baginya, perempuan adalah makhluk yang mudah baper dan tersentuh. Ia bisa merasakan Riana mulai tertarik padanya. Diandra masih saja menolaknya. Meski Aldebaran masih terus berusaha menerobos hati Diandra yang seolah telah dipagari terali baja yang sulit sekali untuk ditembus. Ia tak akan menyerah. Obsesi memiliki Diandra semakin menguat dari waktu ke waktu. Malam ini ia memiliki kesempatan untuk mewujudkan rencana awal yang sudah disusun dengan sedemikian matang. Aldebaran meminta Riana menemaninya menghadiri acara resepsi pernikahan salah satu rekannya. Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan matang-matang, dia mengajak Riana makan di salah satu restoran milik temannya. Teman lamanya mengizinkan Aldebaran untuk ikut menyiapkan menu pesanannya di dapur. Pemilik restoran itu tak curiga sedikit pun. Aldebaran membubuhkan obat perangsang ke dalam minuman Riana untuk mengerjai wanita itu. Ia yakin setelah Riana terjatuh dalam dekapannya, gadis itu tak akan lari. Aldebaran mengajak pulang Riana. Setelah gadis itu menghabiskan minumannya, dalam perjalanan pulang, belum ada reaksi lebih lanjut. Barulah setelah Aldebaran menghentikan mobil di halaman rumahnya, Riana mulai gelisah dan kegerahan. "Kenapa berhenti di sini?" tanya Riana yang sudah tak lagi fokus dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba ia merasa begitu gerah, seolah ingin melepas semua pakaiannya. Keringat perlahan mengucur, dadanya berdebar. Anehnya, di benaknya muncul serangkaian fantasi seks yang benar-benar mengacaukan pikirannya. "Ada film baru yang sangat bagus. Aku ingin kita menonton bersama." Aldebaran tersenyum penuh arti. Riana terlalu polos untuk mengendus niat buruk di balik sikap manis laki-laki itu. Ia sudah terjebak dalam permainan Aldebaran dan mempercayai bahwa laki-laki itu tak akan berbuat macam-macam. Ketika Aldebaran menyetel film porno, pikiran Riana yang sudah tak bisa lagi fokus dengan keadaan sekitar semakin terangsang dan kehilangan kendali. Ia seperti kehilangan kesadaran diri. Aldebaran yang memang sudah berpengalaman tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sedari awal, Riana sudah menjadi targetnya. Ia laki-laki dewasa yang punya hasrat. Menahan hasrat itu hanya membuatnya uring-uringan. Pikirannya hanya terpusat pada mata sayu Riana yang sudah dikuasai birahi. Gairah Riana seakan tak bisa dibendung. Dia memang belum jatuh cinta pada Aldebaran, tapi ia tak bisa berbohong ada ketertarikan pada laki-laki itu karena penampilan fisik Aldebaran yang begitu gagah dan manly di matanya. Ia biarkan laki-laki itu membuka kerudungnya dan memberi kecupan di sepanjang lehernya. Akal sehatnya seakan lenyap. Ia tahu hal itu salah, tapi hasrat yang sedemikian besar itu meraung untuk segera disalurkan. Riana semakin hilang kendali, kala Aldebaran melucuti pakaiannya dan memberi kecupan di setiap jengkal tubuhnya. Ciuman Aldebaran di bibir ranumnya begitu memabukkan, membuatnya tak lagi bisa berpikir jernih. Yang ada hanya gairah yang meledak dan terus membumbung hingga ke puncak tertinggi. Aldebaran membopong tubuh Riana ke kamar. Ia hempaskan tubuh sintal itu di ranjang. Aldebaran tersenyum puas. Wanita itu akan menjadi miliknya dan selepas ini, Riana tak akan bisa lepas darinya. Ia yakin
gadis itu akan takluk padanya dan mau menuruti segala kemauannya termasuk menghancurkan Reiga. Namun ia tak mau memikirkan rencana lainnya di momen panas dan romantis seperti ini. Malam ini, ia hanya ingin bersenang-senang dengan Riana dan menjadi orang pertama yang mereguk sari manis gadis polos dan malang itu.